Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Budiman. Saya merupakan mahasiswa tingkat akhir Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ada satu orang bijak pernah berkata kepada saya, "Do what you feel necessary." Pada awalnya, saya tidak mengetahui maksud dan tujuan dari kutipan tersebut. Tapi at some point saya menyadari bahwa ada satu keharusan untuk saya mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu penting. Kenapa? Karena jika kita mengetahui apa yang kita lakukan itu penting, maka kita akan disiplin, kita akan bertanggung jawab, kita akan bersungguh-sungguh atas apa yang kita lakukan itu. Jadi, itulah yang saya lakukan hari ini. Saya berusaha menganggap setiap tugas, bahkan tugas sekecil apapun itu penting. Karena satu kepakan kecil sayap kupu-kupu akan menyebabkan tornado di belahan bumi yang lain. Nah, pada program Digistar kelas intern ini, saya mendaftar sebagai backend developer, satu role pekerjaan yang 2 tahun ini saya pelajari, saya dalami, dan nanti harapannya saya dapat mengimplementasikan ilmu yang saya dapat dan akan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian mendaftar di program ini penting bagi saya. Kenapa? Karena pertama eh, penting bagi saya untuk mendapatkan pengalaman di industri, kemudian mengerjakan project pada real case skenario merupakan tugas sejati dari para developer gitu. Dan kemudian jika nanti saya diberi kesempatan pada program ini, saya akan berkontribusi semaksimal mungkin menganggap setiap tugas yang diberikan penting bagi saya sehingga saya bersungguh-sungguh mengerjakannya. Kemudian saat ini saya sedang pada proses penyusunan tugas akhir dan tengah menyelesaikan beberapa hal yang menjadi syarat kelulusan. Selain itu, 6 bulan belakangan ini saya aktif sebagai discussion squad di Coding Indonesia yang tugasnya untuk menjawab setiap pertanyaan dari setiap siswa dan mengatasi beberapa kendala-kendala yang dialami saat siswa sedang belajar. Selama 7 semester perkuliahan, dalam sela-sela waktu tersebut kerap saya gunakan untuk pengembangan diri, entah itu mengerjakan proyek individu, mengikuti kursus secara daring, atau mengikuti beberapa program coding. Nah, ada beberapa proyek yang menarik bagi saya. Kala itu saya sedang mengikuti program Bangkit. Nah, jadi di akhir program Bangkit ini, setiap siswa secara berkelompok membuat capstone project. Nah, kala itu saya membuat capstone project dengan judul Aquaculture Mate. Jadi, project ini merupakan integrasi antara machine learning, cloud computing, dan mobile. Aquaculture Mate ini tujuannya untuk mengidentifikasi jenis-jenis ikan air tawar yang dapat dibudidaya. Nah, jadi caption project ini durasinya selama 1 bulan full dan tugas saya sebagai cloud engineer yaitu menyiapkan mengkonfigurasi kebutuhan-kebutuhan khususnya server termasuk integrasi antara machine learning dan cloud computing yang akan nanti menghasilkan API yang akan digunakan oleh mobile. Nah, di akhir deadline kelompok kami mendapat kendala. Kendalanya yaitu pada model machine learning. Pada model machine learning tersebut, ketika model dilatih, model tersebut menghasilkan akurasi yang sangat bagus. Tetapi ketika digunakan pada API, model tersebut selalu salah dalam mengidentifikasi gitu. Nah, itu menjadi eh, tanggung jawab saya gitu karena integrasi antara machine learning dan backend. Nah, kala itu 2 hari saya menelusuri kode dari backend, entah dari sisi server atau konfigurasi, kemudian dari machine learningnya juga. Saya benar-benar memahami seluruh kode yang ditulis oleh teman-teman. Eh, Kemudian pada akhirnya masalah tersebut solve. Masalahnya karena
kode yang digunakan untuk processing gambar sebelum dimasukkan ke model itu berbeda antara dari teman-teman machine learning dan teman-teman backend. Nah, akhirnya saya mengubah dan melatih kembali model dan pre-processing gambarnya disesuaikan dengan backend. Itu. Kemudian selain itu, saya pernah juga mengerjakan satu project yang merupakan submission pada satu kelas mengenai backend developer. Menarik dari project ini adalah sebelumnya pada project backend apapun saya tidak pernah menerapkan konsep clean architecture, testing, CI/CD, termasuk deployment. Tapi di project ini saya harus menerapkan konsep-konsep itu. Nah, 2 minggu full saya habiskan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Setiap hari dalam 2 minggu tersebut, mayoritas waktu yang saya gunakan, saya alokasikan untuk mempelajari konsep-konsep yang belum pernah saya gunakan. Itu aja. Tapi pada akhirnya, saya menyelesaikan proyek tersebut, dan alhamdulillah hasil yang saya dapatkan cukup memuaskan dan sesuai dengan harapan. Setiap proyek ada beberapa tools yang saya gunakan. Saya gunakan 1/10 untuk mengukur tingkat kemahiran. Beberapa tools yang digunakan, pertama ada VS Code 9/10, kemudian Postman 9/10, GitHub 8/10, kemudian dbeaver 8/10, kemudian Docker 7/10, dan sebagai tools untuk deployment saya gunakan Vercel dan Netlify 7/10. Mungkin cukup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.